Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur tentunya. Baik, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri yang dulu ada di Pak Jokowi untuk kemenangan Pilpres. Dan hari ini ciri-ciri kemenangan tersebut ada di Pak Prabowo Subianto. Baik, ciri yang pertama yang dulu ada di Pak Jokowi sekarang ada di Pak Prabowo Subianto. Yang pertama yaitu bahwa hari ini Pak Prabowo Subianto selalu salah. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini selalu salah. Entah itu benar, entah itu salah, pasti selalu disalahkan. Dan hal ini memang terjadi pula kepada Pak Jokowi di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Misalnya, saat ini menjadi trending joget gemoy gara-gara Pak Prabowo Subianto. Dan tentu hal ini banyak mendapatkan sindiran ataupun ya istilahnya serangan-serangan juga daripada kubu 01 maupun 03. Padahal kalau kita lihat joget gemoy ini sebetulnya bukan hal baru bagi Pak Prabowo Subianto. Kita lihat di Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019, Pak Prabowo itu selalu mengeluarkan gerakan seperti gerakan silat, kemudian joget-joget gemoy, tapi pada saat itu tidak ada yang menyalahkannya, tidak ada yang menyindirnya. Tetapi kalau kita lihat hari ini, begitu banyak orang yang menyerang joget gemoy ini. Ada yang bilang katanya kalau joget gemoy itu tidak berguna. Terus ada juga yang bilang capres lain lah. Ngapain katanya joget kalau punya gagasan dan seterusnya banyak sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini selalu diserang. Entah itu fitnah, entah itu serangan kepada programnya, gitu, visi misinya, dan juga serangan terhadap pribadinya pun sangat banyak sekali. Ini juga terjadi kepada Pak Jokowi pada Pilpres 2014 maupun 2019. Kalau kita lihat serangan pada Pak Jokowi itu sebetulnya lebih mengerikan, gitu, lebih banyak sekali. Karena pada saat itu yang diserangnya itu bukan hanya personal Pak Jokowi, tetapi ibunya, orang tuanya, keluarganya pun tidak luput daripada serangan lawan gitu. Dan hari ini terjadi kepada Pak Prabowo. Bahkan kalau kita lihat hari ini kubu 01 dengan kubu 03 mereka bersatu. Mereka seolah-olah berkoalisi untuk menyerang Pak Prabowo Subianto. Kemudian ciri yang selanjutnya. Nah, kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo hari ini cenderung kalem, cenderung bertahan. Tetapi Capres 01 maupun 03 sama-sama mereka seolah-olah berkolaborasi menyerang Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo kalau kita lihat, Pak Prabowo maupun para timnya maupun para pendukungnya gitu. Kalau kita lihat kan lebih enjoy, ada mungkin beberapa hal serangan yang diklarifikasi atau ditanggapi, tapi banyak sekali yang tidak dihiraukan. Dan kita semua tahu bahwa kubu Pak Prabowo ini tidak ada yang menyerang capres lain gitu. Iya enggak? Sebetulnya boleh saja menyerang itu mungkin, tapi daripada program ataupun visi misinya ya itu memang diperbolehkan. Gitu. Tapi kalau untuk menyerang secara personal ya itu sebetulnya kurang etis menurut saya. Baik, ciri selanjutnya kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo hari ini dengan Mas Gibran tentunya ya, ini merupakan bagian daripada incumbent pemerintah. Ya kalau kita lihat Mas Gibran ini yang notabene sebagai anak presiden, maka tidak akan lepas dari sosok seorang Jokowi. Kemudian Pak Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan juga yang masih menjabat saat ini, bahwa tidak akan lepas juga gitu. Walaupun dia sebagai capres, tapi sebagai Menhan pun tidak akan lepas dari seorang Pak Prabowo Subianto ini. Artinya apa? Kalau sebagai petahana, sebagai incumbent, kita semua tahu bahwa kekuatan politiknya mau tidak mau maka akan besar gitu. Karena mesin politik daripada incumbent ini tentunya dengan memiliki jaringan yang cukup besar baik itu di pemerintahan maupun dengan swasta, saya kira ini juga akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat track record Pak Jokowi misalkan di Pilpres 2019 lalu,
dengan apapun serangannya, dengan membabi buta serangan terhadap Pak Jokowi itu ketika Pilpres 2019, yang beliau notabene seorang incumbent, ya berhasil juga memenangkan Pilpres 2019 itu dengan telak gitu. Dan sedikit kita melihat ke belakang, ketika para incumbent bertarung di Pilpres, maka cenderung akan memenangkan Pilpres itu. Kita lihat Pak Jokowi di 2019, kemudian Pak SBY ya kan di 2009 misalkan. Dan mungkin hanya satu saja incumbent yang kalah Pilpres, yaitu hanya Ibu Megawati pada Pilpres 2004. Karena kalau kita lihat memang Ibu Mega itu kan menjabat sebagai presiden itu hanya beberapa tahun ya kan. Artinya memang belum kuat mesin politiknya gitu. Jadi wajar kalaupun memang kalah pada Pilpres 2004 silam. Selanjutnya kalau kita lihat memang dari lembaga survei, bahwa lagi-lagi lembaga survei yang berada dalam naungan Persepi, kemudian juga lembaga-lembaga survei yang akuntabel tentunya bisa kita lihat track recordnya misalkan. Itu semua memenangkan Pak Prabowo Subianto di urutan pertama. Ini artinya bahwa sangat positif. Dan kita lihat misalkan di Pilpres 2019 lalu ketika Pak Jokowi pada waktu itu berhadapan dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu hasil surveinya selalu tertinggi. Dan ketika Pilpres ataupun Realcon dengan Quickcon misalkan itu hampir sama. Mungkin margin of error-nya sangat sedikit sekali. Jadi artinya bahwa terlepas dari satu putaran ataupun dua putaran, maka Pak Prabowo yang akan memenangkan Pilpres 2024 ini. Itu mungkin sebagian ciri-ciri yang dulu ada di Pak Jokowi, namun hari ini ciri-ciri kemenangan tentunya ada di Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat dengan dinamika politik yang ada saat ini, memang wajar kalaupun Pak Prabowo memenangkan Pilpres dari berbagai indikator. Kalau kita lihat, kalau kita analisis, ya memang selayaknya Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.